menghadiri peringatan hari lahirnya. Mudah-mudahan ini menjadi modal dasar bagi kita nanti kalau meraih jannah bisa berjumpa dengan sosok manusia yang agung itu, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini kali pertama saya datang ke kampung kita ini, kampung kesehatan, itu pun atas prakarsa teman saya, Bukhari Muslim. Perkenalkan Bapak Ibu, memang kalau lihat nama payah dihafal karena Batak kali memang. Karena ada Simanjuntak, Mama Buru Hutapea, nama Dakaju Simanjuntak. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea? Nah itu mamaku sama Hotman Paris, mereka beda nasib Ibu. Jadi kalau aku itu anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Angguhamnya Lakatab Mandokon Usia Pudana, yang paling kecil gitu. Tapi seluruh keluarga belum ada yang Islam sampai sekarang. Cuma aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku masuk Islam itu udah lama, Pak Bupati, tahun 1999. Jadi walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, tapi kalau keliling-keliling ke Aceh Tamiang ini, seringkali aku ngomong aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak tinggal di Aceh Tamiang ini kurang enak. Ibu kalau punya kecil-kecil begitu, biasanya kan DPRK yang mana tadi Pak yang belum bantu? Tadi ada 3 udah disebut. Nah hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala, kita kalau mau bangun masjid kan buat proposal ya, minta gitu. Ya perkara dia mau bantu atau tidak mau bantu syukur. Kan nggak mau bantu kan nggak dipaksa juga. Tapi kalau nggak mau bantu ngerecoi itu buat susah. Jadi hadirin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata di luar sana ada yang nggak ngadakan maulid recok dengan ucapan haram lah, bid'ah lah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hadirin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kajian kita hari ini, malam ini, insya Allah pulang dari tempat ini bisalah minimal menjawab persoalan 2 rumusan masalah yang saya tawarkan tadi. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, hukum Islam bukan mengajari. Hukum Islam itu kan yang paling dasar kan ada 5 ya. Pertama apa namanya? Wajib. Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi lawannya apa? Haram. Haram ya dibalik aja lah. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan malah ya. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi mohon maaf kalau cuma cari pahala. Kalau cuma cari pahala bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Bapak Ibu berani meninggalkan keburukan, itu juga dapat pahala. Contoh mohon maaf ya Ibu ya. Kalau Ibu lihat tayangan di media itu ada gosip gitu. Dari mulai menit pertama gosip, iklannya gosip, sampai durasi detik terakhir pun gosip. Kalau Ibu menikmatinya malah jadi dosa kan. Tapi kalau Ibu mau pindah channelnya atau mematikannya, insya Allah dapat pahala. Tapi ingat kalau pindah channel, jangan pindah dari satu silet ke silet berikutnya. Takutnya gak mau baju dia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Jadi kalau ada yang ngomong cari pahala susah, enggak, itu mobilku kotor, cucikan lah, insya Allah dapat pahala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya apa? Sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya apa? Makruh. Tapi kalau sholat duha terbiasa nggak? Terbiasa. Bagi kita sholat duha Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan berarti apapun yang menjadi kebiasaan Nabi serta merta langsung wajib bagi kita. Bahkan nanti kalau ada kajian judulnya pengkhususan kehidupan Nabi. Apa yang dibuat Nabi, yang dilakukan Nabi tidak serta merta langsung wajib. Malah mohon maaf Pak, kalau pengkhususan kehidupan Nabi bisa haram kalau kita mengikuti. Jandanya Nabi Muhammad itu haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki manapun. Tidak dengan janda yang dikasih hadiah. Ya, ini yang terangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf dari rahimahullah. Kemudian Nabi Muhammad boleh punya istri lebih dari 4 dalam satu masa. Tapi pengikut Nabi Muhammad jangan coba-coba nikah dalam satu masa itu lebih dari 4. Hukumnya apa? Haram.